Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi dengan NIM 2404147. Di sini saya akan menjelaskan penerapan 4 keterampilan berbahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Untuk memenuhi tugas UTS saya bersama dosen pengampu Ibu Juliati SPD MPD. Oke teman-teman, 4 keterampilan berbahasa itu. Yang pertama, keterampilan menyimak. Untuk itu, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Seperti yang dialami Rosdiana, bocah berusia 7 tahun yang kini duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Namun orang tuanya mengaku anaknya masih kesulitan untuk membaca lantaran kurang dalam memahami apa yang disampaikan guru selama belajar jarak jauh. Video yang kita simak tadi berasal dari Tribun Sumsel dengan judul Efek Belajar Daring, Rosdiana belum bisa membaca meski sudah kelas 2 SD. Berita ini menceritakan tentang seorang siswa sekolah dasar bernama Rosdiana yang masih belum bisa membaca meskipun sudah duduk di kelas 2. Kejadian ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan dampak nyata bagi proses pembelajaran jarak jauh atau daring yang dilakukan selama masa pandemi. Dalam video tersebut terlihat Rosdiana bersama orang tuanya di rumah sederhana, sementara sang ibu menceritakan kesulitan anaknya dalam belajar karena kurangnya bimbingan langsung dari guru. Dari hasil penyimakan saya, isi utama berita ini menggambarkan bahwa sistem belajar daring memiliki tantangan besar bagi siswa sekolah dasar, terutama mereka yang berada di daerah dengan keterbatasan fasilitas dan akses internet. Anak-anak usia dini seperti Rosdiana memerlukan pendampingan insentif dari guru agar dapat memahami huruf, kata, dan kalimat dengan baik. Namun, selama pembelajaran daring, interaksi antara guru dan siswa menjadi sangat terbatas, sehingga banyak anak yang tertinggal dalam kemampuan dasar seperti membaca dan menulis. Pesan penting yang saya tangkap dari video ini adalah bahwa pembelajaran jarak jauh memang menjadi solusi saat pandemi, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan peran guru dalam mendampingi proses belajar anak secara langsung. Guru bukan hanya penyampai materi, tetapi juga pembimbing, motivator, dan sosok yang berperan besar dalam perkembangan kemampuan literasi anak. Selain itu, orang tua juga memiliki tanggung jawab penting untuk membantu anak belajar di rumah, terutama dalam hal membaca dan menulis. Berita ini memberikan pelajaran bagi dunia pendidikan bahwa metode belajar harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Bagi anak sekolah dasar, kegiatan belajar sebaiknya dilakukan secara tatap muka atau dengan bimbingan langsung agar keterampilan dasar berbahasa seperti membaca, menulis, dan berbicara dapat berkembang optimal. Dari penyimakan ini, saya belajar bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya tergantung pada teknologi, tetapi juga pada perhatian, kesabaran, dan kerjasama orang tua, siswa, dan guru. Baik teman-teman, untuk keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan kedua, keterampilan berbicara. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang salah satu tempat wisata yang indah dan terkenal di Sumatera Barat, tentunya Lembah Harau. Saksikan video berikut ini ya. Lembah Harau terletak di Kabupaten 50 Koto, tidak jauh dari kota Payakumbuh. Tempat ini dikenal sebagai lembah yang dikelilingi oleh tebing-tebing granit yang menjulang tinggi, mencapai ketinggian hingga lebih dari 150 meter. Pemandangannya begitu mempesona dengan perpaduan warna hijau pepohonan, air terjun yang jernih, dan udara yang sejuk khas daerah pegunungan. Ketika pertama kali saya berkunjung ke Lembah Harau, suasananya terasa sangat menenangkan. Dari kejauhan tampak tebing-tebing batu besar yang berdiri megah seperti benteng alam. Di bawahnya mengalir sungai kecil yang airnya dingin dan jernih. Banyak pengunjung yang datang untuk berfoto, berkemah, atau sekedar menikmati keindahan alam sambil mendengarkan suara burung dan gemercik air terjun. Lembah Harau memiliki beberapa air terjun terkenal seperti Sasara Habunta dan Sasara Aka Baruyun yang menjadi daya tarik utama wisatawan.
Selain keindahan alamnya, Lembah Harau juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Di sekitar kawasan wisata, terdapat rumah-rumah adat yang masih dipertahankan keasliannya. Masyarakat setempat sangat ramah terhadap wisatawan dan seringkali mengajak pengunjung untuk menikmati kuliner khas Minangkabau seperti lamang tapai, rendang, atau sate padang yang dijual di warung-warung kecil sekitar lembah. Bagi saya, Lembah Harau bukan hanya tempat untuk berlibur, tetapi juga tempat untuk belajar menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. Di sana, saya merasa betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan agar generasi mendatang juga dapat menikmati pesona alam yang sama. Alam yang indah ini seharusnya membuat kita lebih bersyukur dan lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan serta keseimbangan lingkungan hidup kita. Melalui pengalaman berwisata ke Lembah Harau, saya belajar untuk mengungkapkan keindahan alam dengan bahasa yang baik. Kegiatan bercerita seperti ini tidak hanya melatih kemampuan berbicara, tetapi juga membantu saya menyampaikan perasaan dan pengalaman kepada orang lain secara lebih jelas dan menarik. Saya berharap suatu saat nanti semakin banyak wisatawan yang datang ke Lembah Harau agar keindahan alam Sumatera Barat semakin dikenal luas, namun tetap dijaga kelestariannya. Baik teman-teman, untuk keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan membaca. Di sini saya akan membacakan keindahan Danau Maninjau. Di kaki bukit barisan yang membentang megah di Sumatera Barat, terbentuklah sebuah danau biru yang menawan hati, bernama Danau Maninjau. Airnya yang tenang memantulkan langit biru dan awan putih yang berarak perlahan. Dari ketinggian, danau itu tampak seperti cermin raksasa yang memantulkan keindahan alam Minangkabau. Di sekitarnya, rumah-rumah gadang berdiri anggun, berpadu dengan hamparan sawah hijau dan udara sejuk yang menyapa setiap pengunjung. Danau Maninjau tidak hanya menyuguhkan pesona yang indah, tetapi juga menyimpan kisah legenda yang terkenal di kalangan masyarakat, yaitu legenda Bujang Sembilan. Kisah ini mengajarkan tentang kesetiaan, kejujuran, dan akibat dari fitnah yang menghancurkan kehidupan seseorang. Melalui legenda itu, masyarakat sekitar mewariskan nilai moral dan kebijaksanaan kepada generasi muda agar selalu berkata jujur dan tidak mudah memfitnah orang lain tanpa adanya bukti. Ketika senja tiba, langit di atas danau berubah menjadi lukisan alam yang menakjubkan. Warna jingga dan keemasan berpadu indah di atas permukaan air. Suasana hening, hanya terdengar suara burung dan dersir angin yang lembut. Di momen itu, siapapun yang memandang akan merasakan kedamaian dan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Danau Maninjau seolah menjadi tempat di mana manusia dapat merenung, menyukuri hidup, dan merasakan keagungan Sang Pencipta. Tanggapan pribadi saya terhadap bacaan ini adalah bahwa cerita tersebut mengajarkan anak-anak untuk mencintai alam dan menghargai keindahan daerah asalnya sendiri. Melalui kisah sederhana tentang liburan, kita belajar arti kebersamaan, rasa syukur, dan tanggung jawab menjaga lingkungan. Narasi ini juga mengandung nilai pendidikan karakter karena mengajarkan anak-anak untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dengan cara yang menyenangkan. Baik teman-teman, untuk keterampilan selanjutnya adalah keterampilan menulis. Di sini saya akan menulis kesimpulan dari 3 keterampilan yang telah dijelaskan di awal. Sekaligus nanti saya akan membacakan dari hasil yang saya tulis. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan hasil tulisan saya. Dari kegiatan menyimak, berbicara, dan membaca yang telah saya lakukan,
saya belajar bahwa bahasa menjadi jembatan penting antara guru, siswa, dan orang tua dalam proses pendidikan. Berita tentang Rosdiana mengajarkan saya pentingnya peran guru dan bimbingan langsung dalam membantu anak belajar membaca. Melalui kegiatan berbicara dan membaca, saya juga menyadari bahwa komunikasi yang baik dapat menumbuhkan semangat, empati, dan rasa tanggung jawab dalam belajar. Semua kegiatan ini menunjukkan bahwa keterampilan berbahasa tidak hanya membantu memahami pelajaran, tetapi juga membantu karakter dan kepedulian terhadap sesama.